Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan instrumen investasi logam mulia atau emas. Saya juga akan jelaskan keuntungan serta kerugian yang kita dapat ketika kita berinvestasi di logam mulia atau emas. Dan saya akan tampilkan resiko ketika kita berinvestasi emas. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Pertama, saya akan masuk ke positif atau keuntungan ketika kita berinvestasi emas. Yang pertama yaitu investasi yang paling aman. Jadi emas ini sudah terbukti dari ribuan tahun lalu sampai saat ini, emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan terpercaya untuk menyimpan kekayaan kita. Jadi berbeda dengan investasi yang terdapat saat ini, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau emas ini sudah terbukti investasi yang paling aman. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa emas bukan termasuk investasi karena tidak menghasilkan cash flow dan sebagainya, tapi saya di sini akan tampilkan data dari cadangan devisa negara-negara maju. Di sini saya akan tampilkan negara Amerika Serikat yang mempunyai cadangan devisa berupa emas sebesar 80% atau lebih tepatnya 79,1%. Jadi Amerika Serikat mempunyai cadangan devisa berupa emas sebesar 79,1% atau mayoritasnya disimpan di logam mulia emas ini. Atau misal kita jumlahnya itu sekitar 8.133 ton. Bisa dibayangkan negara sekelas Amerika Serikat menyimpan cadangan devisanya sebagian besar atau hampir 80% di emas. Saya akan coba tampilkan negara yang lainnya, misal Jerman. Jerman juga sama seperti Amerika Serikat, mayoritas cadangan devisanya berupa emas, yaitu 75%. Jadi kalau misal dijumlahkan itu 336 ton. Jadi negara-negara maju menyimpan kekayaan mereka atau cadangan devisa mereka mayoritas ke instrumen investasi emas. Untuk yang kedua yaitu emas berkilau ketika krisis. Jadi ini berbeda dengan instrumen investasi yang lainnya ketika terjadi krisis. Jadi kalau terjadi krisis, emas ini justru naik harganya, berbeda dengan instrumen investasi lainnya. Jadi ketika kita berinvestasi, hal yang paling utama yang harus kita lakukan yaitu diversifikasi aset investasi. Jadi kan tidak mungkin kita meletakkan 100% kekayaan kita atau aset investasi kita ke instrumen saham misalnya, atau reksadana saham, atau mungkin di properti. Jadi ketika terjadi krisis atau mungkin saat ini, misal di kejadian ketika tahun ini, tahun 2020, yaitu pandemi corona, itu instrumen investasi ini turun cukup dalam. Misal saham dan reksadana saham itu turun sekitar 30-20%. Jadi sangat beresiko ketika kita meletakkan aset investasi kita 100% ke saham dan reksadana saham. Atau misal kita letakkan ke properti, ketika terjadi pandemi seperti ini, kita tentunya kesulitan untuk menjualnya. Jadi emas ini adalah salah satu investasi yang sangat penting untuk dimiliki. Jadi ketika terjadi gejolak ekonomi, ketika misal instrumen investasi kita di saham dan reksadana saham turun, di emas justru naik, seperti itu. Ini sangat penting untuk kita miliki. Saya akan coba tampilkan harga emas di logammulia.com. Ini adalah situs Antam yang resmi. Jadi sebelum pandemi,
harga emas di sekitaran 755.000, dan ketika saat ini di Oktober 2020 harga emas di 1 juta, sudah menyentuh 1 juta, yaitu 1.014.000 atau mengalami kenaikan 34%. Ini berbeda dengan saham atau reksadana saham yang berkurang atau turun sekitar 30-20%. Jadi seperti itu salah satu keuntungan ketika kita berinvestasi emas. Yang ketiga yaitu liquid. Liquid ini artinya mudah dijual atau mudah dicairkan. Jadi misal kita beli emas, besok misal kita butuh uang, kita bisa jual emas tersebut. Kalau misal di instrumen investasi atau misal kita mempunyai properti, ketika kita beli sekarang dan besok ingin jual, itu belum tentu ada yang akan membelinya. Jadi kalau emas sudah pasti ada. Seperti itu. Emas termasuk yang liquid. Kemudian yang keempat yaitu harganya relatif naik. Jadi dari zaman dulu atau misal kalau lihat datanya dari tahun 2000 sampai 2020, harga emas itu cenderung naik. Jadi seperti itu. Ini adalah positifnya atau keuntungannya ketika kita berinvestasi di logam mulia atau emas. Yang kedua yaitu kerugian atau negatifnya ketika kita berinvestasi emas. Yang pertama yaitu terdapat spread, atau ini spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Saya akan tampilkan harga emas di situsnya Antam resmi yaitu logammulia.com. Jadi saat ini ketika kita ingin membeli emas, harganya per 1 gramnya yaitu 1.014.000, dan ketika kita ingin menjualnya sekarang itu 908.000. Jadi ada selisih antara harga beli dan harga jual sekitar 11,67%. Jadi ketika kita ingin berinvestasi emas, kalau misal kita ingin mendapatkan untung, kita harus menyimpannya dalam jangka panjang. Ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Dan yang kedua yaitu ketika kita berinvestasi emas, kita harus menyiapkan tempat. Jadi misal kalau kita berinvestasi sampai ratusan juta atau puluhan juta, kan sangat beresiko ketika kita menyimpannya di rumah kita seperti itu. Berbeda dengan instrumen investasi misal saham atau deposito. Jadi kan kita tidak perlu menyimpan di rumah atau sudah ada yang menjamin di bank dan dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Untuk mengatasinya mungkin kita bisa menggunakan instrumen atau membeli emas dengan via online, misal di Tokopedia, Indogold atau tabungan emas Pegadaian seperti itu. Dan yang ketiga, kekurangan ketika kita berinvestasi emas yaitu ada pajaknya, yaitu misal ketika kita beli di butik Antam, ini adalah toko resminya dari Antam, yaitu misal kita mempunyai NPWP, ketika kita beli itu dikenakan pajak 0,45%, dan ketika tidak ada NPWP atau non NPWP itu 0,9%. Jadi seperti itu. Ini adalah yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi emas. Dan resiko ketika kita berinvestasi emas itu kita bisa lihat, yang pertama yaitu harganya fluktuatif. Kita bisa lihat grafik dari website Indo Premier. Kita bisa lihat bahwa harga emas itu tidak selalu naik. Jadi harga emas itu naik turun. Jadi ini adalah resikonya. Jadi kita bisa rugi seperti itu. Kalau misal kita jual di harganya ketika naik, atau ketika kita beli di harga yang tinggi dan menjualnya di harga yang murah. Jadi ini adalah resiko ketika kita berinvestasi emas, yaitu harganya fluktuatif, bisa naik dan bisa turun.
Ini berbeda ketika kita berinvestasi misal di deposito atau di reksadana pasar uang. Jadi bisa dilihat grafiknya. Untuk reksadana pasar uang itu grafiknya stabil naik. Jadi seperti itu. Ini adalah risiko ketika kita berinvestasi emas. Jika ada saran, masukan, dan yang lainnya bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.